Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Sudah menyempatkan waktu di mana sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya menyampaikan praktik baik menggerakkan komunitas belajar sebagai tugas akhir di PKG PJOK saya. Ya, ini saya membuat rancangan berbasis proyek yaitu SEM, Sport Education Model, yaitu dengan mini turnamen bola beracun Gasdul 3. Nah, latar belakang sendiri dari SEM ialah model dari kurikulum serta instruksi yang bertujuan memberikan pengalaman otentik bagi anak saat berolahraga, memuat nilai pendidikan di dalam konteks PJOK. Untuk Sport Education Model atau disebut SEM menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggara pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, peserta, pencatat pertandingan, panitia, maupun penjual atau pedagang. Jadi untuk SEM sendiri yaitu bermacam-macam. Lanjut, SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen bola beracun antar kelas. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen bola beracun antar kelas. Mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai aset pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen bola beracun, siswa dapat mencoba atau mengalami kompetisi sebenarnya, menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan maupun keberhasilan mereka. Turnamen bola beracun dipilih karena dari banyaknya minat siswa dalam kegiatan olahraga dan hasil survei di setiap kelasnya. Gambaran besar atau gambaran umum dari permainan bola beracun seperti ini. Nah, jadi bola di mana nanti peserta A itu akan membuat lingkaran dan peserta B akan berada di tengah-tengah berjumlah 5 orang, di mana nanti bola akan dilemparkan, yang terkena nanti keluar atau sudah tidak bisa mengikuti pertandingan seperti itu. Jadi teknik dasarnya mudah sekali, mungkin dari kelas bawah bisa dilaksanakan. Ini ada lempar dan tangkap saja. Kemudian untuk yang pemain tengah, yaitu untuk menghindar. Cara menghindar gimana, berlari agar tidak terkena bola. Kalau sudah kena, sudah selesai seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktunya sendiri yaitu sekitar 3 menit. Nah, untuk tujuan program sendiri di sini yang pertama adalah mengembangkan keterampilan dan kebugaran peserta didik. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter, sportivitas, kompetitif, disiplin, tekun, dan tanggung jawab. Yang ketiga, kerjasama, toleransi, percaya diri. Yang keempat, berperan serta secara layak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Lanjut, untuk capaian dan tujuan, ya, untuk pemahaman tentang aturan permainan bola beracun. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga adalah sportivitas dan kerjasama tim. Yang keempat, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian untuk langkah pelaksanaannya, pembebasan dalam technical meeting, pembahasan ini ya. Sebelum pertandingan besok, sudah kemarin hari Sabtu,
saya lakukan technical meeting bersama kelas 6, kemudian menganalisis pertandingan bola beracun dalam turnamen. Yang ketiga, penyelenggaraan turnamen bola beracun yang menekankan pentingnya sportivitas. Kemudian perannya, nah di sini siswa menjadi panitia penyelenggara, kemudian siswa menjadi peserta, siswa menjadi pelatih atau manajer, kemudian siswa menjadi wasit, kemudian siswa yang terakhir siswa menjadi peran lainnya dalam SEM. Nanti ada peran sebagai penjual dan lain sebagainya. Ada kameramen juga. Ya. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan kokurikuler. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, KBS yang menjadi lokomotif adalah Kombel Bersinergi Gasdul 03 yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru mapel juga sebagai fasilitator, kemudian OPS berperan sebagai pengarah ET terkait publikasi dan guru kelas berperan sebagai pengawas dan pendamping siswa. Yang keempat, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator di masing-masing kelas. Yang kelima, kepanitiaan, peserta, dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari siswa. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah 13 orang. Kemudian yang kedua, siswa berjumlah 216 kurang lebihnya, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan. Yang ketiga, sekolah memiliki halaman sekolah yang cukup untuk bisa dipakai permainan bola beracun. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mendukung pelaksanaan live streaming pertandingan. Yang kelima, sarana dan alat yang tersedia sudah memenuhi untuk melaksanakan turnamen bola beracun, mulai dari bola dan peralatan lainnya. Rencana evaluasi, ada 6 tahapan implementasi SEM. Dalam pembelajaran, masing-masing tahapan harus dievaluasi dan refleksi. Yang pertama, tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua adalah nanti umpan balik dari siswa tentang pengalaman dalam pembelajaran. Kemudian ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. 5. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan efektivitas keaktifan siswa. Jadi manajemen kelas di sini yaitu siswa bagaimana bisa mengikuti dengan semangat. Kemungkinan tantangan dan solusi. Ya, kemungkinan tantangan yang pertama, pengelolaan waktu. Ini jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat memengaruhi penyelenggara. Jadi sebelum nanti kita melaksanakan sumatif, ini saya sempilkan dulu izin menyempilkan waktu untuk melaksanakan SEM ini. Kemudian yang kedua, faktor alam atau cuaca karena lapangan outdoor akan sangat terpengaruh jika nanti terjadi hujan seperti itu. Yang ketiga, motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan terutama kekalahan atau kelelahan selama turnamen. Jadi jika peserta mengalami kekalahan, biasanya emosional mereka akan menurun. Jadi besok saya minta tolong untuk Bapak Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Kelas untuk menyemangati seperti itu, meskipun kalah. Yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Nomor 5, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif
dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Untuk solusinya, yaitu satu, penjadwalan yang efisien. Yang kedua, mengefektifkan waktu. Jadi nanti jedanya dikurangi. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu maupun kelompok. Yang keenam, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan program. Nah, terima kasih. Itu adalah pemaparan SEM saya dalam komunitas belajar di komunitas bersinergi SDM Cerdas 03. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.